Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insya Allah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para ikhwatal iman, dengan adanya kabar bahwa saat ini masih tersisa puluhan ribu jemaah umroh yang ada di tanah suci Mekah Madinah, ini menurut saya sangat disayangkan Bapak Ibu. Apa sebab? Karena hal ini nanti akan berdampak ke kita-kita ini loh, para calon jemaah umroh yang akan berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang. Apa sebab? Karena sebagaimana yang kita tahu, pemerintah Arab Saudi selama ini sudah memberikan kelonggaran buat kita semua, bahwa yang sebelumnya visa umroh itu hanya 1 bulan masa expirednya, masa berlakunya, dan ternyata alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sudah memberikan visa yang masa berlakunya itu 3 bulan. Nah, ini sangat disayangkan kalau nanti ternyata ada jemaah umroh dari Indonesia ataupun dari negara-negara lain yang belum pulang, ya, dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Bisa jadi, nah ini nih dampaknya di sini, bisa jadi nanti keberangkatan jemaah umroh yang akan datang ini itu akan diperketat lagi. Dan bisa jadi juga, ya, ini tidak menutup kemungkinan nih, nanti visa umroh yang sebelumnya 3 bulan masa berlakunya itu nanti bisa kembali lagi 1 bulan. Nah, jadi masa berlakunya cuma 30 hari lagi Bapak Ibu. Nah, ini sangat disayangkan. Tapi ini mungkin, ya mohon maaf, beribu-ribu maaf, mungkin ada beberapa alasan juga ya. Jemaah umroh kenapa sampai saat ini masih tersisa puluhan ribu, bahkan juga ada yang mengatakan ratusan ribu. Tapi kalau ratusan ribu saya kurang paham juga ya. Tapi kalau puluhan ribu mungkin masih ada. Karena memang batas yang ditentukan itu masih tanggal 15 di bulan Dzulqa'dah. Itu memang harus jemaah umroh harus bersih dari dua tanah suci Mekah Madinah, ya kan? Ini ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Bahkan ini menurut kabarnya dari teman-teman travel itu, bahwa nanti itu akan ada dispensasi juga kalau memang tanggal 15 di bulan Dzulqa'dah ini belum bersih, belum tuntas, belum pulang semua, insya Allah itu nyampe tanggal 29 di bulan Dzulqa'dah. Bahkan kabarnya sekarang itu Bapak Ibu, di dua tanah suci Mekah Madinah ini mulai diperketat. Artinya penjagaannya itu luar biasa. Jadi nanti akan ditanya setiap jemaah gitu kan, mereka itu pakai visa haji atau visa ziarah atau visa umroh seperti itu. Makanya ini nanti tolong hati-hati, karena kalau nanti ketahuan, nah ini hanya sekedar pengetahuan saya pribadi Bapak Ibu, kalau ketahuan nanti visa umroh itu nggak pulang dengan masa yang sudah dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, bisa-bisa dikenakan sanksi. Karena pemerintah Arab Saudi ini sudah menyiapkan sanksi. Yang pertama, nanti sanksinya Bapak Ibu itu kalau ketahuan nyampe dengan batas yang sudah ditentukan, itu nanti akan dideportasi. Bahkan itu nanti sanksi yang kedua, ini nanti nggak bisa kembali lagi ke Arab Saudi, ya kan, ke kerajaan Arab Saudi itu selama 10 tahun. Wah, sangat disayangkan Bapak Ibu, ya. Artinya kalau kita punya rezeki kan kita pengen kita itu berkunjung ke dua tanah suci Mekah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin Bapak Ibu ini yang pernah melakukan ibadah umroh, kalau sudah pernah melakukan ibadah umroh 1 kali, mesti punya kerinduan. Apalagi suasana pada saat berada di Masjid Nabawi, ya kan, saat beribadah di tempat-tempat mustajabah seperti di Raudhah Asy-Syarifah, kemudian di Mekah misalnya di Multazam, di Hijr Ismail, pasti ini ada kerinduan. Makanya kembali kepada hal yang tadi saya bahas, ini sangat disayangkan kalau ternyata nanti jemaah umroh, karena sebagian besar ini kabarnya jemaah umroh dari Indonesia yang sampai saat ini masih puluhan ribu belum pulang.
Takut dampaknya ini loh nanti ya. Dampaknya itu nanti ke kita-kita yang akan berangkat menuju kedua tanah suci Mekah Madinah di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang. Jadi ingat, ini yang pertama, nanti sanksinya mungkin itu akan dikenakan denda, mungkin bisa 10.000 real Saudi atau mungkin lebih seperti itu. Bahkan itu kalau ketahuan nanti, kalau visa umroh yang dipakai melakukan ibadah haji, bisa-bisa itu dideportasi dan nggak bisa kembali ke kerajaan Arab Saudi, ke negara Arab Saudi, itu selama 10 tahun. Ya Allah, sangat disayangkan Bapak Ibu. Bahkan nanti yang paling parah ini Bapak Ibu, kalau ketahuan, ya kan, misalnya ada jemaah umroh nih dari Indonesia, kemudian dilihat visanya, siapa yang mengeluarkan visanya, itu muassasanya nanti akan dikenakan denda. Paling tidak nanti mungkin izinnya akan dicabut. Bahkan juga ini dikhawatirkan oleh panitia penyelenggara ibadah umroh ya, PPIU, bahwa itu nanti menurut undang-undangnya, kalau kita memang tetap ngotot nggak pulang, bisa-bisa nanti kan kita dicek ya, dicek siapa yang memberangkatkan, PT mana yang memberangkatkan, itu bisa-bisa juga akan dicabut izinnya seperti itu. Makanya tolong hati-hati nih bagi para penyelenggara ibadah umroh juga, ya kan. Kalau nanti memang ke depannya ini ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, seperti kabar yang beredar, ini tolong nanti harus ada kesepakatan, perjanjian memang hitam di atas putih. Ya, karena ini memang berdampak dengan izin haji dan izin umrohnya Bapak Ibu. Makanya tolong hati-hati. Tapi ini saya punya feeling, saya punya kesimpulan. Mungkin, ini kemungkinan, ada di antara puluhan ribu jemaah umroh yang belum pulang ini ada dua kemungkinan. Ini feeling saya Bapak Ibu. Yang pertama, memang dia mau apa ya, betul-betul mau niat haji. Jadi yang penting dia sudah melakukan ibadah haji, baik dia nanti mau dideportasi, mau pulang lewat tarhil atau lewat penjara ibaratnya gitu kan. Terserah, masa bodoh. Nah, nggak peduli sama jemaah-jemaah yang lain dampaknya nanti gitu kan. Ini mungkin menurut saya. Kemudian yang kedua, ini kemungkinan bisa jadi ada di antara jemaah umroh yang belum pulang ini, ada yang niatan pengen kerja di sana, ada yang pengen bermukim. Karena saya teringat ya Bapak Ibu, saya pernah masuk di tahun 2001 awal ke kota Mekah ini, banyak terutama di daerah-daerah terpencil, daerah saya khususnya Bapak Ibu, itu yang memang berangkat melakukan ibadah umroh, tujuannya memang mau bermukim di sana. Tapi dulu peraturannya nggak seketat seperti sekarang. Ya kan, kalau sekarang ini kan sudah masuk sistem semua. Ibaratnya paspor, nomor paspor, nama, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sudah disidik jari, ketika mohon maaf mata kita sudah kena laser, ibaratnya mau masuk dari daerah manapun yang namanya Arab Saudi, itu mesti terdeteksi, artinya mesti ketahuan. Kalau yang namanya masuk ke Arab Saudi, baik melalui Bandara Riyadh, Dammam, Abha, Taif, misalnya, kalau yang namanya masuk ke negara Arab Saudi punya masalah, tetap terdeteksi seperti itu. Bahkan pernah di tahun 1997, itu kakek dan nenek saya itu berangkat umroh. Umroh itu kan waktu dulu itu namanya turis ya. Jadi turis, mereka itu bisa bermukim di sana leluasa gitu kan. Yang mereka kalau tidak salah, kakek dan nenek saya itu Bapak Ibu sekitar 6 sampai 7 bulan pulang pergi. Dia bisa melakukan ibadah umroh dan dia bisa melakukan ibadah haji. Nah, tapi dulu masih mudah dan gampang. Ibaratnya peraturannya enggak seketat seperti sekarang. Makanya ini saya punya kesimpulan dan punya feeling, mungkin ada dua kemungkinan itu tadi. Mungkin karena memang niatan mau haji, masa bodoh nanti mau datang ke sana lagi nggak diterima atau apa gitu kan. Nggak peduli orang lain nanti yang kena dampaknya. Dan yang kedua, alasan yang kedua, kemungkinan ini memang ada niatan mukim dan niatan bekerja di sana. Nah, kemudian kabar yang saya baca itu Bapak Ibu, itulah haj bila tasreh, artinya jangan melakukan ibadah haji tanpa tasreh. Sebetulnya ini memang undang-undang ini udah dari awal gitu kan, mulai dari saya bermukim dulu, mulai tahun 2001 itu memang apa ya, orang mau berangkat ke Arafah itu
kalau kita melalui prosedur gitu kan, itu harus melalui Kementerian Haji Arab Saudi. Kita harus ada izin tasrehnya supaya nanti apa ya, supaya kita nanti itu dapat fasilitas. Tasreh di situ itu kan ada barcode Bapak Ibu ya. Di setiap tasreh itu ada barcode yang mana di situ itu nanti akan mengcover mulai kita ada jatah kemah di Arafah, di Musdalifah, di Mina, itu nanti mengcover semuanya. Artinya itu yang harus memang dibayar gitu kan. Tapi dulu orang-orang mukim di tahun 2001 ke belakang gitu kan, tahun 2001 sampai tahun 2006 itu masih aman-aman aja Bapak Ibu, ya kan? Aman-aman saja. Jadi orang mukim itu yang penting punya uang, misalnya 1.000 real udah bisa berangkat ke Arafah. Yang penting bawa apa namanya tenda secukupnya, semacam terpal, ya kan? Kemudian karpet gitu loh untuk berteduh di sana. Nah, itu udah cukup. Tapi kan ini memang sekarang peraturannya ya seperti itu Bapak Ibu, diperketat. Katanya sih kalau ketahuan nanti pas masuk ke masairnya yaitu di Arafah, Musdalifah, di Mina, ketahuan misalnya ini visa ziarah atau visa umroh, itu akan dikenakan sanksi. Ya, artinya sekali lagi menurut saya pribadi Bapak Ibu, ini hanya sekedar sedikit masukan, wabil khusus bagi para calon jemaah umroh yang nantinya akan berangkat. Kalau udah yang ada di sana ini udah terlanjur mau diapain lagi gitu kan. Tapi kan kasihan dampaknya ke kita-kita ini nanti Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana masalah hukum hajinya? Nah, gitu kan. Sah atau tidak Pak Ustadz? Ini memang jumhur ulama ini masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak sah. Kan kalau kita mengambil ke dalil ati Allah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Nah, jadi kita itu ikut perintah Allah, ikut perintah Rasulnya, dan ulil amri minkum. Kepemerintahannya itu harus diikuti juga. Nah, ini masuk ke kategori ini. Nah, itu ada ulama yang memang sepakat nggak mengesahkan karena itu di luar aturan gitu kan, di luar prosedur. Karena prosedur supaya hajinya betul-betul pengen mabrur harus melalui jalan yang lurus, ibaratnya seperti itu ya. Artinya kalau melanggar ada yang mengatakan hajinya tidak sah, seperti itu. Yaitu kembali lagi kepada para calon jemaah haji, mau pakai visa umroh, mau pakai visa ziarah, itu kembali lagi kepada para calon jemaah haji semua, ya kan? Karena ulama masih berbeda pendapat terkait dengan hukum sah atau tidaknya, seperti itu. Jadi ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kedepannya ini hanya sedikit masukan dari saya, tolong jangan pernah mengambil jalan pintas. Tapi memang banyak ya komentar dari para calon jemaah haji yang udah nunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, enak aja ngomong gitu kan. Saya kalau nggak ngambil jalan pintas pakai visa ziarah dan lain sebagainya, saya nggak bakalan bisa haji gitu kan. Ini banyak memang ya, banyak komentar. Tapi ya kalau memang kita mau ikut prosedur ya jalannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Tolong hati-hati pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Kalau ternyata nanti Bapak Ibu kena istilahnya kena razia gitu kan oleh petugas pemerintah Arab Saudi, ini bisa dikenakan sanksi. Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin membaik jemaah Indonesia, jemaah haji Indonesia, jemaah umrah Indonesia, supaya mengikuti aturan semua. Karena nanti dampaknya ke muassasahnya, kemudian ke travelnya juga ini akan dikenakan sanksi semua. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.